Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Terus yang akan membicarakan firman yang akan menjadi evangelium di Minggu tanggal 5 November tahun 2023, yakni dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Dan untuk memulai renungan kita, tentu saja kita harus mendapat pengertian dari Tuhan kita. Dan jangan lupa mensubscribe, nanti like dan membunyikan loncengnya. Ajak kawan-kawan dan bagikan video ini agar mereka dapat berkat juga. Mari kita terima penyertaan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiranmu dalam menyambut firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita baca Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, dan juga menghayati serta mengamalkan perintah maupun firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan ayat ini juga diusulkan menjadi topik perenungan kita adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan tubuhmu. Karena kebetulan juga epistel dari Roma 12 ayat 1 dan 2 mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh yang kudus kepada Tuhan dalam rangka memuliakan Tuhan. Jadi kita diajak memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kita dan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Apakah itu sulit? Mari kita selami dulu sebentar. Hanya hati yang bikin itu sulit. Kalau hati mau, tentu saja tidak akan ada kesulitan di sana. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita simak dulu apa artinya memuliakan Tuhan. Jadi kata mulia itu dalam bahasa Ibrani dikatakan kabut. Sebenarnya menurut saya artinya bukan hanya berberat ke sana ya, bukan. Tapi berbobot, punya kepentingan dan punya arti. Jadi kalau kita diajak untuk memuliakan Tuhan, harus kita jadikan Tuhan kita itu berbobot dalam hidup kita, punya arti dalam hidup kita, dan punya campur tangan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar ya seorang ateis pasti tidak memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan negaranya. Sehingga negaranya lah baginya yang berbobot, yang punya arti, sehingga dia menjunjung tinggi negaranya. Tapi kita sebagai orang percaya, di mana ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Bapa kita yang menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan kita, yang menuntun kita dalam hidup kita, dan yang juga berkuasa untuk memberikan harta kekayaannya kepada kita. Tentu saja kita tidak bertopang dagu
dalam rangka menyikapi Tuhan kita yang seperti itu, tetapi kita turut bekerja di dalam rencana-rencana Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Jadi, kalau napas kita yakini berasal dari Tuhan, maka untuk napas kita itu mari kita buat Tuhan berarti. Ya. Karena ada artinya Tuhan bagi kita, makanya suara kita memuliakan Dia. Karena suara dari napas ini kan bernyanyi bagi Dia dan menyaksikan apa artinya Tuhan dalam gerak hidup kita, dalam milik kita, dan lain-lain. Sebenarnya memuliakan Tuhan itu bukan sekedar memberikan persembahan. Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan persembahan, tapi ada kepentingan Tuhan yang harus kita selesaikan, sehingga kita memberikan persembahan untuk menyelesaikan kepentingan itu. Misalnya kepentingan hidup yatim piatu, orang-orang miskin, kepentingan kesejahteraan, ya, baik kesejahteraan kita sendiri dan kesejahteraan orang lain. Dari kepentingan Tuhan juga damai sejahtera terjadi di dalam kehidupan manusia, sehingga kita memberikan artinya Tuhan, merlapatan Tuhan itu dalam gerak hidup kita yang berusaha membuat damai. Di sini Salomo melalui amsalnya ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kita, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, katanya. Apa itu harta kita? Banyak orang yang menganggap harta kita itu hanya benda aja, atau uang di bank. Enggak. Harta kita adalah otak kita, pikiran kita, akal budi kita, napas kita, semua eksistensi kita itulah harta kita. Hidup kita ini adalah harta kita. Itu salah satu, ya. Dan kita harus memuliakan Tuhan dengan harta ini. Kemudian seperti orang Batak mengatakan, anak kokido hamoraud diau, ya. Berarti harta kita juga termasuk putra-putri kita yang dilahirkan oleh ibu yang menjadi istri kita, misalnya kalau kita laki-laki. Jadi itu harta yang harus dipersembahkan, harus dibuat memuliakan Tuhan. Ya, memang Perjanjian Lama mengatakan bahwa anak sulung itu bagian daripada Tuhan dan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sama seperti Abraham diminta mempersembahkan Ishak, ya, sebagai kurban kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menggantinya dengan domba. Hanya menguji iman setia dari Abraham itu. Lalu juga dalam agama Israel bahwa anak sulung yang bagian Tuhan itu dapat ditebus dengan pemberian kurban. Selain itu, Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja anak-anak kita harus kita didik seperti diajarkan oleh Amsal ini. Karena hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya. Jadi anak-anak kita itu harus kita didik memuliakan Tuhan dengan tidak melupakan ajaran Tuhan, ajaran orang tua. Dan tidak membiarkan hatinya lari ke sana kemari, dikomando oleh iblis, tetapi dikomando oleh perintah Tuhan. Jadi itu cara kita memuliakan Tuhan dengan anak-anak kita. Kemudian dalam Perjanjian Lama Ulangan 26 misalnya dikatakan kita harus mempersembahkan hasil pertama
buah sulung dari hasil pertanian kita, atau buah sulung dari hasil kerja kita. Ya, dikatakan di sana, kau harus meletakkan di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu, katanya. Dan sukacita itu menjadi pemuliaan Tuhan karena ada buah sulung atau hasil pertama dari pekerjaan kita selaku petani, selaku penggembala, selaku industriawan. Ada hasil buah sulungnya. Jadi itu diberikan sebagai bagian dari Tuhan. Mengapa? Alasannya mengapa? Mengapa harus campur tangan Tuhan? Ya, kalau orang komunis, orang ateis, negara yang memiliki buah sulung hasil karya kita tidak boleh lari kepada orang-orang lain. Ya, kalau kita yang beriman kepada Tuhan, Tuhan Allah yang memiliki itu. Karena adanya buah sulung itu bukan hanya karena karya kita, tetapi Tuhan menyediakan bahan-bahan untuk menghasilkan karya itu, walaupun kita yang mengolahnya. Sehingga harus ada bagian Tuhan, kan? Bagian Tuhan itulah salah satu cara memuliakan Tuhan. Dan kalau misalnya senjata yang kita hasilkan, kita produksi, kiranya senjata yang kita produksi itu tidak untuk membunuh umat manusia walaupun terjadi perang. Makanya jangan terjadi perang. Jadi adanya perlombaan senjata sebenarnya bukan untuk berperang, tetapi untuk menstabilisasi keamanan di dunia agar manusia gentar berperang, kan. Sungguh ngeri terjadi sekarang di Palestina dan Israel. Terjadi perang dan mereka yang berperang itu mau mengeluarkan segala jenis senjata mutakhir, buah sulung pabrik-pabrik senjata, dan menyalahi. Karena senjata-senjata itu, yang produksi manusia itu sebagai buah sulung karya manusia, tidak dibuat memuliakan Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Jadi perang harus segera dihentikan apabila kita mau memuliakan Tuhan. Kalau ilmu kita sebagai ladang kita, ya, ilmu kita janganlah seperti cuker dari ateis, ya, tetapi hasil kerja kita itu, ya, hasil kerja kita itu harus kita buat menjadi memuliakan Tuhan. Apa caranya? Bagaimana caranya? Semua kerja kita itu adalah demi kemanusiaan dan tidak melanggar kehendak Tuhan, kan kayak gitu. Tentu saja memang karya-karya besar yang dihasilkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Kristen, dan bangsa manapun, terutama orang-orang komunis di Cina, semuanya baik untuk kemanusiaan. Dan harus begitulah sebenarnya seharusnya. Harus demi mendukung kemanusiaan, kesejahteraan umat manusia. Dan kalau pekerjaan kita adalah penjual saham, pebisnis, ya tentu saja ada buah pertamanya, ya, buah sulungnya. Dan itu harus kita bikin untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kiranya saham kita tidak mau menipu orang, ya, tetapi membuat beruntung diri kita dan perusahaan, ya, agar perusahaan bisa beroperasi terus. Saham kita harus bertambah-tambah dan perusahaan harus sehat, ya. Dan perusahaan yang sehat bisa menampung banyak tenaga kerja untuk sejahtera. Dan itulah sebenarnya kehendak Tuhan, dan itulah cara memuliakan Tuhan dengan hasil pekerjaan kita. Sedemikian kalau kita pemodal misalnya, kapitalis, ya kan. Jadi kapital kita itu bukan untuk menghisap dunia ketiga dan membawa keuntungan ke negeri-negeri orang maju, tetapi adalah untuk mensejahterakan manusia di daerah kita. Karena apa? Karena apa? Kita takut akan Tuhan itu kalau kita melaksanakan ajaran Tuhan dan memelihara perintah Tuhan, akan panjang umur kita, lanjut usia kita, serta sejahtera.
Ya sejahtera harus memiliki harta-harta yang legal, yang bagus, yang sangat indah dipergunakan. Jadi kalau kita tidak menolak didikan Tuhan, ya, dan tidak bosan dengan peringatannya, maka kita akan mendapat hikmat, berbahagia, memperoleh kepandaian. Jadi kita semakin pandai. Orang yang semakin pandai yang mendapat hikmatlah yang tahu memuliakan Tuhan dengan karya-karyanya. Dan dia bersukacita apabila dia sudah mendaftarkan salah satu temuan khusus, ya, ke dunia internasional. Saya sudah menemukan ini. Hak patennya dia minta sebagai buah sulung dari penemuannya tersebut, dan itu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, memproduksi yang dipatenkannya, dan demi kesejahteraan umat manusia. Itu caranya memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, di zaman modern ini. Dan banyak lagi, ya. Dan kalau kita profesional, ya, bukan hanya profesor, dosen, guru, dan lain-lain, ya tentu saja ilmu-ilmu kita itu harus kita berbuat untuk memuliakan Tuhan. Jangan untuk menyangkal adanya Tuhan. Jangan menyangkal wibawa Tuhan. Tetapi mari kita buat dalam ilmu-ilmu kita itu Tuhan berbobot, ya. Tidak sulit itu. Hanya mengakui bahwa Tuhan ikut campur tangan di sini, memberikan engkau kesehatan, otak yang cerdas, sehingga ilmumu dapat kau temukan dan kau dapat mengajarkannya. Dan terus statusmu meningkat dari dosen biasa, lektor-lektor menjadi profesor-profesor, kan kayak gitu. Jadi itu memuliakan Tuhan. Ingat, memuliakan Tuhan di sini bukan hanya soal mempersembahkan. Kita diajak bukan mempersembahkan, tapi menggunakan apa yang kita miliki, harta kita itu, untuk memuliakan Dia. Menyatakan bahwa di dalam karya harta kita itu ada bobotnya Tuhan. Kan kayak gitu, ada peranan Tuhan. Itu cara memuliakannya, tidak sulit itu. Dan memang kalau kita sangkal barulah sulit, kan. Untuk apa kita sangkal yang tidak bisa kita sangkal? Walaupun kita sampai mulut kita berbuih-buih mengatakan tidak ada Tuhan, tidak campur tangan Tuhan dengan saya, enggak, itu yang benar, kan. Mana ada yang benar begitu. Ateis itu kan yang mengganti Tuhan dari Tuhan kita. Yang komunis juga begitu, ya. Ada yang di luar kekuatan mereka, yang mengatur mereka. Jadi tapi sayang mereka tidak mau bersama-sama mengakui apa kekuatan di luar mereka dengan kekuatan di luar kita, itulah Tuhan. Tidak mau sama-sama, ya, mengatakan itu. Jadi jalan Tuhan itu penuh bahagia, sejahtera semata-mata dapat kita peroleh dari sana, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mengapa? Karena kalau kita terus merasa disertai Tuhan, ya, disertai Tuhan, kita terus didorong untuk berinovasi, menemukan hal-hal yang baru. Jangan berhenti di hal-hal yang kuno, ya. Harus dipacu kita. Itu kita memiliki Tuhan. Jadi karena kita orang Kristiani ini tidak mau begitu, makanya orang-orang komunis itu yang bertuhan kepada otaknya, yang bertuhan kepada dirinya atau kepada negaranya, selalu lebih maju dari kita. Kita enggak. Karena apa? Kita tidak mau sungguh-sungguh, kan, menggunakan penyertaan Tuhan itu untuk terus mendorong kita untuk mengadakan inovasi, ya. Dan Indonesia sudah ada badan inovasi teknologi, kan, tapi aneh-aneh, tidak ada uji coba terus, sehingga Made in Indonesia entah kapan lah, atau Made by Indonesian entah kapan lah kita temukan. Sudah kita ketinggalan walaupun kita umat beragama dibanding dengan negara komunis sana, negara ateis sana. Kita sudah sangat ketinggalan
2000 kilometer ya kalau dibandingkan dengan jarak ya. Jadi kita harus berlomba, kita harus mengadakan lompatan-lompatan. Dan itu dimungkinkan kalau kita memuliakan Tuhan. Jadi bukan ilmu Tuhan, kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam karya-karya kita, prestasi-prestasi kita, bukan lagi menghambat kita untuk lebih maju lagi dan lebih maju lagi. Gereja tidak seperti dulu ya. Kopernikus dan Galilei dihukum karena dia menemukan yang baru. Gereja tidak begitu. Gereja mendorong orang menemukan semua. Makanya di kalangan orang Islam itu banyak sekali penemu-penemu teknologi yang baru kan. Dan senjata-senjata paling canggih sekarang. Teknologinya sangat canggih sekarang. Nah, dan demikian orang-orang Chinese ya. Mereka berlomba-lomba, orang Cina itu. Jadi orang Yahudi, orang beragama, orang Cina itu dikatakan komunis atau ateis, tapi banyak sekali itu yang percaya di bawah hatinya dengan kepercayaan Buddha atau Konghucu dan lain-lain kan. Siapa tahu di baliknya itu. Tapi yang mendorong mereka untuk terus berinovasi, memajukan ilmu-ilmu, teknologi-teknologi, karena mereka sungguh bangga sekali untuk maju. Dan kita diajak oleh Tuhan untuk terus begitu. Itu artinya muliakanlah Tuhan dengan hartamu, ya, dengan tubuhmu di waktu menerangkan epistel kita bahwa kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita, yaitu tubuh yang telah dibasuh darah Kristus, bukan tubuh yang kotor dan menjadi tempat Roh Kudus, baik Roh Kudus, dan dari tubuh kita itu lahir karya-karya atau buah-buah roh kan kayak gitu. Jadi sebenarnya agar semua berkarya untuk yang luar biasa. Jadi jangan mau hanya status quo ya, jangan mau status quo, terus bergerak untuk maju demi kemanusiaan ini. Dan akibatnya apa? Pengamsal mengatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lihatlah orang-orang Cina itu, lumbung mereka melimpah-limpah karena mereka menjalankan apa yang dikatakan Injil ini, ya, memuliakan yang mereka percayai di luar kuasa mereka, sehingga mereka bisa membuka padang gurun menjadi kota, menjadi areal pertanian yang sangat luar biasa. Mereka pembangunan mereka sudah sangat dikagumi di dunia ini ya. Kalau Amerika hanya adu senjata aja, tidak mau menolong orang-orang atau negara-negara miskin kan. Tapi Cina itu lumbungnya semakin melimpah ya. Kita Kristen ini lumbung kita jangan semakin kurus. Karena apa? Kita tidak inovasi pendapatan kita, sumber pendapatan kita itu, sehingga ya semakin macetlah, kolot ya. Kalau sumber pendapatan kita sudah usang, mana mungkin lagi lumbung kita penuh. Semakin kurus, perusahaan kita mungkin semakin tutup. Ya makanya kalau kita memuliakan Tuhan dengan usaha-usaha kita itu yang menjadi harta kita, tentu saja akan banjir hasil daripada karya-karya kita itu, sehingga lumbung kita penuh dan bisa memberikan kesejahteraan kepada orang-orang lain kan kayak gitu. Jadi apalagi dikatakan pemerahan anggurmu akan meluap katanya. Memang di Israel itu pertanian anggur yang dikenal. Sekarang itu ada pertanian buah ara, ada pertanian zaitun. Hampir semua tanaman sekarang bisa ditanam di Israel karena kecanggihan teknologi mereka yang selalu mereka bikin untuk memuliakan Tuhan. Ya. Dan inovasi terus ya, karena penyertaan Tuhan membuat mereka terus semakin giat menginovasi, memperbarui, menciptakan yang baru dan yang baru, sehingga anggur itu pun semakin luar biasa buahnya ya, dan melimpahlah pemerahannya, tidak seperti kita ya. Ada di sini dekat-dekat sini kemudian dibebaskan untuk menanam kedelai, tapi dibiarkan begitu lebih
lebih lebatlah rumput-rumputan mencekik kedelai itu, sehingga buahnya hanya satu biji. Mana mungkin lagi lumbung penuh dibikin oleh tanaman kedelai yang hanya berbuah satu biji, yang lainnya mati dicekik oleh rumput semak belukar. Jadi kalau di Jepang kan terus itu, di Cina padi yang ada itu pun terus diperbaharui, sehingga lumbungnya yang aturan satu rantai itu 22 kilo bisa menghasilkan sampai 50 kilo dibikinnya ya. Nah gitu, jadi berlimpahlah lumbung-lumbung. Dan kalau paragat di kampung kita, paragat ya, yang ngambil nirai itu hanya tahu mengiris saja. Jadi kalau dia dapat 2 liter satu malam, dia tidak berusaha untuk bisa membuat 4 liter. Dan tidak berpikir untuk itu, ya. Nanti aja dicampur dengan air sehingga sakit perut orang yang minum niranya, kan kayak gitu. Jadi tidak diinovasi. Susahlah itu, jadi penyakit lah kita. Itu tuak-tuak atau tuak yang dicampur air itu bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Menghina Tuhan itu. Diberikan asli kepada kita, tapi disuguhkan kepada orang lain yang bikin penyakit, kan menghina Tuhan itu. Untuk apa kayak gitu kita bekerja? Apalagi saya tahu Paragat itu banyak orang Kristen. Ya, sadarlah kau, bertobatlah kau, buang itu kelakuanmu yang buruk. Lebih kau jual 1 liter 100.000 daripada 1 jerigen karena dicampur 1 liter itu dengan air banyak banget, toh juga 100.000. Capek kau gara-gara itu. Dia bilang sama penjualnya, ini 100.000 1 liter. Pasti orang mau karena enak kan. Sehingga berlimpahlah pemerahanmu. Yang tua yang kau hagat itu akan berlimpah, bersenang hati kan. Jadi di Israel ada anggur, di kampungmu ada tuak. Ya, tuak harus dibikin memuliakan Tuhan, bukan menghina Tuhan, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak sekali sumber penghasilan kita dan hasil pertanian kita, hasil produksi kita yang semakin melimpah apabila kita memuliakan Tuhan. Jadi harta kita itu mulai dari diri kita seutuhnya, kemudian produksi-produksi kita, dan lain-lain, kan kayak gitu. Dan itulah yang luar biasa. Kalau kau ahli hukum ya, coba kaji. Di Indonesia ini ada hukum agama, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang. Ini semua kaji. Makanya saya salut kepada sarjana-sarjana hukum karena saya yakin lebih tebal dari Alkitab yang mereka pelajari buku-buku hukum itu kan. Mulai dari zaman Hammurabi kepada Tuhan Yesus, kepada Musa, kepada Muhammad dan lain-lain dipelajari semua. Bukan hanya hukum-hukum Archimedes yang dipelajari, bukan. Ya, hukum-hukum perdataan dan lain, hukum di Amerika, hukum di Eropa, hukum internasional dipelajari kan. Luar biasa. Dan kalau bisa itu dibikin memuliakan Tuhan di negara kita, ya negara kita akan super luar biasa. Kita bersyukur bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang baik itu dulu semakin diperbaiki sewaktu Presiden kita Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, sehingga semakin baik kan. Sehingga Indonesia ini kalau tidak jelek hatinya terhadap NKRI, pasti dilimpahi lubuk-lubuk kita, dilimpahi kemakmuran kita. Dan sumber pendapatan kita bukan hanya air aqua yang bertambah-tambah, tetapi air anggur juga, karena di negeri kita ini sudah tumbuh anggur ditanam, dan itu menjadi anggur yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan, kan kayak gitu. Dan kita inovasi terus agar lebih enak dari anggur dari Italia dan dari Israel, kan kayak gitu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami agar kami rela memuliakan Engkau dengan harta kami, dengan tubuh kami. Karena itulah jalan terindah bagi kami untuk maju dan maju menuju Indonesia maju, Indonesia modern, dan betul-betul bisa mengabdi kepada bangsa kami dan juga
kami mengalami kesejahteraan yang penuh, harta benda, harta rohani, dan juga penuh kebahagiaan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami dan pujian kami. Terimalah kami dan kabulkan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.